Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi ke channel saya Dewi Konia. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan makalah saya dengan mata kuliah Statistika Pendidikan. Pasti teman-teman belum pernah tahu atau mungkin ada yang pernah mendengar apa itu statistika. Nah, di sini saya semester 7 ada 3 kelompok, ada 3 teman saya. Pertama saya sendiri Dewi Konia, yang kedua Sevia Fariza Indriani, yang ketiga Siti Rahma. Di sini kami diampu oleh dosen mata kuliah yakni Bapak Dr. Roni Harsoyo MPD. Di sini saya akan menjelaskan sedikit makalah saya yang berjudul Konsep Dasar Statistika. Apa sih itu statistika? Pasti teman-teman ingin tahu kan? Ya. Langsung saja, di sini ada 5 latar belakang masalah. Yang pertama, apakah definisi statistik dan statistika? Yang kedua, bagaimana peran statistika dalam kehidupan dan penelitian? Yang ketiga, apa saja karakter statistika? Yang keempat, apa saja jenis statistika? Yang kelima, yang terakhir ini, saya hanya merumuskan 5 rumusan masalah. Yang kelima, bagaimana tahapan kegiatan statistika? Nah, itu tadi rumusan masalah saya. Rumusan masalah kami dari kelompok 1. Saya di sini dan teman-teman berkelompok 1 yang beraneka ada 3 tadi. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yakni tentang pengertian statistik sama statistika. Ini digabung menjadi satu tentang pengertian ini. Pasti teman-teman banyak yang sudah tahu apa itu statistik. Mungkin kalau belum tahu pernah mendengar lah apa itu statistik, apa itu statistika. Nah, dalam bangku perkuliahan semester 7 nanti akan dibedakan apa itu statistik, apa itu statistika. Nah, saya akan menjelaskan tentang statistik dulu. Pengertian statistik. Nah, saya akan melanjutkan. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bahwasannya statistik diartikan dalam 2 arti. Yang pertama statistik, artinya ilmu statik. Yang kedua, statistik diartikan sebagai ukuran yang diperoleh dasar dari sampel. Apa itu sampel? Nah, sampel itu seperti contoh. Nah, yaitu ada lawan dari kata parameter, yaitu berarti ukuran yang diperoleh atau berasal dari populasi. Istilah statistik sering dipadankan dengan bidang kegiatan atau ilmu yang menggunakannya seperti di bidang kesehatan, pertanian, pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, itu dari statistik sendiri biasanya berwujud angka-angka, ada data kuantitatif. Kalau angka itu data kuantitatif, kalau data materi itu kualitatif. Nah, dalam statistik ini mayoritas itu dalam materinya itu banyak yang tentang angka-angka atau disebut dengan data kuantitatif. Nah, dalam bidang ilmu pendidikan sendiri, statistik itu mempunyai istilah. Apa itu istilahnya? Yakni, statistik pendidikan merupakan ilmu pengetahuan yang membahas atau mempelajari dan mengembangkan prinsip-prinsip, metode, dan prosedur yang perlu ditempuh atau dipergunakan dalam rangka pengumpulan, penyusunan, penyajian, penganalisasian, bahan keterangan yang berwujud angka-angka mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan, khususnya proses belajar mengajar. Nah, saya tadi kan sedikit menjelaskan bahwasannya mayoritas statistik itu tentang data-data atau angka-angka, tentang angka-angka yang bisa disebut dengan data kuantitatif dengan prosedur angka-angkanya. Nah, apabila nanti dalam mata kuliah pasti ada hitung-hitungan, itu disebut statistik, bisa juga disebut tentang kuantitatif. Nah, dari sini saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu tentang pengertian statistika. Tadi statistik, sekarang statistika. Apa itu statistika? Biasanya statistika itu tentang data-data atau ilmu-ilmu materian. Kalau tadi statistik tentang hitung-hitungan, kalau statistika tentang ilmu materi atau ilmu pengetahuan. Nah, lebih lanjut lagi, dalam orang Sudjono menyatakan statistika adalah ilmu terdiri dari teori dan metode yang merupakan cabang dari matematika terapan dan membicarakan tentang bagaimana mengumpulkan data, bagaimana meringkas data, mengolah
dan menyajikan data, dan bagaimana menarik kesimpulan dari hasil analisis. Yang terakhir, bagaimana menentukan keputusan dalam batas-batas resiko tertentu berdasarkan strategi yang ada. Nah, dari sini bahwasannya dalam Sujono tersebut menyatakan bahwasannya statistika ini tentang pengumpulan data kita. Sebelum mengumpul data, kita harus menganalisis dulu, menganalisis bagaimana ini kok bisa ada ini, kan nggak harus semuanya dalam ilmu pendidikan umum lah. Kita itu sebelum membuat apapun, kita harus mengumpulkan data-datanya, baru kita bisa menyempurnakan itu. Nah, dalam bidang keilmuan sendiri, statistika diartikan sebagai sekumpulan metode untuk memperoleh dan menganalisa data dalam pengambilan suatu kesimpulan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasannya sebelum kita menyimpulkan sesuatu, kita harus mengumpulkan data-data tersebut. Nah, yang terakhir tentang statistik, setelah statistika, yakni saya akan menyebutkan langkah-langkah. Ada 4 langkah-langkah. Yang pertama, observasi dan eksperimen. Yang kedua, munculnya hipotesis ilmiah. Yang ketiga, verifikasi dan pengukuhan, dan terakhir sebuah teori dan hukum ilmiah. Baik, itu tadi pemaparan saya dari bagian A, statistik dan statistika. Selanjutnya bagian B sama C nanti akan dipaparkan oleh teman saya Sefia Fariza Indriani. Yang D sama E nanti akan dipaparkan oleh teman saya Sudirman. Halo teman-teman, saya Sefia Fariza Indriani. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Dewi Koniah tadi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang peran statistika dalam kehidupan sehari-hari, juga dalam penelitian, serta yang poin C, saya akan menjelaskan karakteristik statistika. Oke, yang poin B, peran statistika dalam kehidupan sehari-hari juga dalam penelitian. Ya, dalam kehidupan yang modern saat ini, statistika banyak digunakan lagi dalam membantu kehidupan manusia. Nah, lebih jelasnya saya akan memaparkan peran statistika dalam kehidupan sehari-hari dan dalam penelitian. Yang pertama, peran statistika dalam kehidupan sehari-hari. Disadari atau tidak, statistika telah banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Statistika memiliki peran sebagai penyediaan bahan-bahan atau keterangan sebagai hal untuk diolah dan ditafsirkan. Pernyataan-pernyataan seperti setiap bulan habis 50.000 untuk kebutuhan rumah tangga, 60% penduduk yang memerlukan perumahan, setiap hari terjadi 13 kecelakaan kendaraan di Jawa Barat, hasil padi musim panen mendatangkan diperkirakan 50 kuintal tiap hektarnya, ini sudah sering kita dengarkan atau kita baca di surat-surat kabar. Pemerintah menggunakan statistika untuk menilai hasil pembangunan masa lalu dan juga untuk membuat rencana masa yang akan mendatang. Pemimpin akan mengambil manfaat dari kegunaan statistika untuk melakukan tindakan-tindakan yang perlu dalam menjalankan tugasnya. Di antaranya, perlukah mengangkat pegawai baru, sudah waktunya untuk membeli mesin baru, dan masih banyak lagi kegunaan statistika dalam kegiatan pemerintahan. Nah, yang kedua, peran statistika dalam penelitian. Ada 4 peranan statistika dalam penelitian, yaitu peran statistika dalam menentukan sampel penelitian. Tujuan teknik penentuan sampel adalah agar diperoleh sampel yang representatif bagi populasinya dan diperoleh ukuran sampel yang memadai untuk dilakukan sebuah penelitian. Yang kedua, peran statistika dalam pengembangan alat pengambilan data. Sebelum seseorang peneliti menggunakan suatu alat pengambilan data, dia harus mempunyai kepastian bahwa alat yang digunakan itu benar-benar berkualitas. Dan yang ketiga, peran statistika dalam menyajikan data.
Data yang dikumpulkan melalui teknik pengambilan data tentunya masih bersifat data yang mentah. Oleh karena itu, agar data itu lebih komunikatif, maka harus disajikan sedemikian rupa sehingga data mudah dibaca dan mudah dipahami oleh pembacanya. Dan yang terakhir, peran statistika dalam menganalisis data atau menguji hipotesis. Tujuan akhir dalam kegiatan penelitian ini adalah adanya kesimpulan sebagai bahan untuk mengambil keputusan agar diperoleh hasil penelitian yang valid dan reliable. Statistika juga telah mengembangkan teknik-teknik perhitungan yang tentu mengembangkan berbagai metode untuk menguji hipotesis yang dapat membantu para peneliti. Juga mengutip dari Sugiono dalam bukunya Statistika untuk Penelitian, menggambarkan peran statistika dalam penelitian, yakni 1. Alat untuk menghitung besarnya anggota sampel yang diambil dari suatu populasi. 2. Alat untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen. Yang ketiga, teknik-teknik untuk menyajikan data sehingga data lebih komunikatif. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu alat untuk menganalisis data seperti menguji hipotesis penelitian yang diajukan. Baiklah, selanjutnya saya akan mempresentasikan poin yang ke-C, yaitu tentang karakteristik statistika. Menurut Ridwan dan Sunarto menjelaskan beberapa karakteristik pokok statistika ada 3. Yang pertama yaitu statistika bekerja dengan angka. Pertama, angka statistik sebagai jumlah atau frekuensi dan angka statistik sebagai nilai atau harga. Pengertian ini mengandung bahwa data statistik adalah data yang kuantitatif. Dengan kata lain, statistika dapat melaksanakan tugasnya memerlukan bahan keterangan yang bersifat kuantitatif. Sehubung dengan itu, jika statistik dikehendaki untuk dipergunakan sebagai alat menganalisis bagi data kuantitatif, yaitu bahan keterangan yang tidak berwujud angka atau bilangan, maka terlebih dahulu data kualitatif tersebut harus diubah atau dikonversi menjadi data kuantitatif. Proses mengubah data kualitatif menjadi data kuantitatif itu dikenal dengan istilah proses kuantifikasi. Yang kedua, statistika bersifat objektif. Statistika bekerja dengan angka sehingga mempunyai sifat yang objektif. Artinya angka statistik dapat digunakan sebagai alat mencari fakta, pengungkapan kenyataan yang akan dan memberikan keterangan yang benar. Kemudian menentukan kebijakan sesuai fakta dan temuannya yang diungkapkan apa adanya. Dan yang terakhir, statistika bersifat universal. Statistika tidak hanya digunakan dalam satu disiplin ilmu saja, tetapi dapat digunakan secara umum dalam berbagai bentuk disiplin ilmu, pengetahuan dengan penuh keyakinan. Ini mengandung pengertian bahwa ruang lingkup atau ruang gerak dan bidang garapan statistika tidaklah sempit. Nah, itu tadi pemaparan materi yang B dan yang C. Selanjutnya materi yang keempat dan yang kelima akan dipaparkan oleh teman saya, Mbak Siti Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Rahma. Saya akan melanjutkan presentasi yang disampaikan oleh teman saya, Sevia. Untuk melanjutkan bab D sama E. Bab D ini menjelaskan tentang jenis statistika, yang E menjelaskan tahapan kegiatan statistika itu seperti apa. Nah, yang pertama, jenis statistika itu ada 2. Yang pertama itu jenis yang deskriptif, yang kedua itu jenis yang inferensial. Ya, yang pertama, statistika deskriptif adalah bagian dari statistika yang membahas cara-cara pengumpulan data, penyajian data, serta pengukuran pemusatan dan penyebaran untuk memperoleh informasi yang menarik dan mudah dipahami. Sementara statistika inferensial yaitu bagian dari statistika yang membahas cara-cara menganalisis data, menarik kesimpulan, dan membahas cara menentukan besarnya
kekeliruan akibat data yang diambil untuk mencari keputusan tersebut. Yang ketiga adalah tahapan kegiatan statistika. Ya, di sini saya menjelaskan tahapannya itu ada 5. Yang pertama pengumpulan data, pengaturan organisasi data, presentasi data, analisa data, dan interpretasi data. Yang pertama yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data itu kita gunakan untuk mempelajari gambaran tentang fakta atau dunia nyata dalam mempelajari hubungan antara beberapa sifat, pengaruh, faktor dengan faktor yang lainnya. Jadi semua yang dilakukan terlebih dahulu memindahkan gambaran data untuk membentuk data-data pengumpulan data yang bisa kita ambil datanya. Yang kedua, pengaturan organisasi data. Data yang baru saja dikumpulkan tadi, pengumpulan yang tadi semula diolah kembali dan itu dinamakan data yang mentah. Untuk bisa digunakan untuk berbagai keperluan, maka data ini harus terlebih dahulu diedit untuk menghilangkan berbagai kesalahan. Kemudian digolongkan atau diklasifikasikan ke dalam beberapa kelas untuk tiap nama variabel yang sesuai. Yang ketiga, presentasi data. Setelah pengumpulan data, setelah organisasi data, maka ada presentasi data. Presentasi data ini adalah penyajian data agar mudah dipahami dan memberikan visual yang menarik. Perlu kita bentuk ke dalam grafik atau suatu diagram. Jadi bentuk grafik dan diagram itu dibuat untuk menyesuaikan tujuan penyajian data. Yang keempat, analisis data. Bentuk paling sederhana dari analisis data adalah mengukur atau menghitung nilai rata-rata yang standar deviasi dan bentuk distribusi data. Analisis itu lebih lanjut banyak diperlukan misalnya untuk penaksiran karakter populasi dari data sampel, uji hipotesis, uji pengaruh antar variabel, dan sebagainya. Yang kelima adalah interpretasi data. Interpretasi data adalah hasil dari olahan data yang ditambah dengan informasi dari pengetahuan lain dari sisi pengamat interpreter akan diambil kesimpulan tertentu atas sifat-sifat data tersebut. Jadi proses ini dikatakan sebagai interpretasi data karena sesuai dengan pengetahuan, pengalaman, dan informasi interpreter tersebut, di mana satu sama lain interpreter ini berbeda unsur subjektivitasnya, maka ya interpretasi data ini bisa dikumpulkan sebagai hasil akhirnya. Terima kasih. Baik, itu tadi dari pemaparan materi kami dari kelompok 1 yang berjudul Konsep Dasar Statistika. Nah, tadi kan sudah dijelaskan masing-masing apa itu statistika dan lain sebagainya. Ada 5 rumusan masalah tadi. Nah, di sini saya akan menjawab kesimpulannya atau menyimpulkan dari 5 rumusan masalah tadi. Yang pertama tentang perbedaan statistik sama statistika. Statistik diartikan sebagai ukuran yang diperoleh atau berasal dari sampel, yaitu lawan dari kata parameter, yaitu yang berarti ukuran yang diperoleh atau berasal dari populasi. Yang B, yakni statistika sebagai pengetahuan yang berhubungan dengan cara pengumpulan data, pengolahan serta pembuatan keputusan yang cukup beralasan. Itu tadi yang statistik sama statistika. Bedanya bisa dijelaskan dalam, kalau statistik itu tentang angka-angka atau data kuantitatif, tapi kalau statistika yaitu tentang ilmu pengetahuan, ilmu pendidikan atau data kualitatif. Yang enaknya seperti itu. Terus saya merumuskan kesimpulan yang kedua tentang peran statistika adalah suatu globalisasi yang mana statistik tidak diragukan lagi. Lebih perannya dalam membantu memudahkan kehidupan manusia. Yang ketiga tentang karakteristik statistika adalah sebaran populasi yang dapat mempengaruhi objek tertentu. Yang keempat ada jenis statistika. Tadi ada 2 jenis statistika. Yang pertama jenis statistika deskriptif, yang kedua statistika inferensial. Ada yang kelima, rumusan masalah yang kelima, kesimpulannya yakni ada 5 tahapan. Yang
pertama tentang pengumpulan data, pengaturan organisasi data, yang ketiga presentasi data, yang keempat analisis data, dan yang kelima interpretasi data. Nah, itu tadi kesimpulan-kesimpulan yang sudah saya paparkan dan sudah dijelaskan oleh pemateri-pemateri saya tadi, pemateri-pemateri teman saya tadi. Itulah tadi pemaparan dari kelompok 1 tentang konsep dasar statistika. Dari sini saya dan teman-teman mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time teman-teman. Dan jangan lupa di subscribe and di like kalau mau bertanya di kolom komentar. Oke, terima kasih.